Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru Mulyono di SPC Media. Ya, mohon maaf kepada para pemirsa SPC Media sekalian bahwa sudah sekian lama, kurang lebih hampir 2 bulan saya tidak membuat video ya. Dikarenakan kesibukan mempersiapkan siswa-siswa SPC untuk menghadapi ujian sekolah kedinasan 2022 ini. Nah, baik, pada kesempatan kali ini, jadi saya akan berbagi FR ya, field report dari ujian siswa-siswa kita yang sudah melewati beberapa tahapan ujian. Ya, alhamdulillah sejauh ini sudah ada beberapa yang 20% dari siswa kita sudah mengikuti ujian dengan skor rata-rata di atas 400-an. Dan kemudian sudah ada beberapa yang lulus ya, seperti di Unhan ada beberapa orang, kemudian di STIN, kemudian di Polbangtan dan lain-lain. Oke, dalam kesempatan kali ini ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja bahwa berdasarkan keputusan ya Kemenpan RB tahun 2021, yaitu berkenaan dengan kisi-kisi SKD ya. Jadi aturan ini dituangkan dalam aturan Menpan RB nomor 27 tahun 2021. Nah, pada pasal 36 dijelaskan materi SKD terbagi atas 3 ya, sebagaimana kita sudah ketahui semua, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Nah, untuk kisi-kisi materinya sendiri ya, TWK itu materinya adalah nasionalisme, kemudian integritas, bela negara, dan pilar negara. Ini 4 materi intinya. Nah, dari informasi siswa-siswa kita yang sudah mengikuti ujian, bahwa soal khas di tahun ini berkenaan dengan TWK, itu sebagian besarnya adalah materi pemahaman, jadi penalaran, pemahaman, jadi bukan pada hafalan-hafalan. Walaupun ada beberapa laporan dari siswa kita, mereka dapat beberapa soal hafalan. Nah, kalaupun ada itu soal hafalan, itu bukan hafalan tentang undang-undang, misalnya pasal sekian, ayat sekian, bunyinya adalah titik-titik, tidak seperti itu. Tapi lebih kepada hal-hal yang berkenaan dengan misalnya sejarah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Pancasila, berkenaan dengan BPUPKI dan lain-lain. Nah, lebih kepada tanggal-tanggalnya. Jadi ada beberapa siswa kita yang memberi informasi bahwa dia ditanyakan tanggal pembentukan BPUPKI dan lain-lain. Nah, jadi lebih pada sejarah berkenaan dengan tanggal. Dari sekian banyak yang sudah ujian, tidak ada yang memberi informasi hafalan tentang nama. Artinya siapa para pendiri ini, siapa yang nggak ada. Jadi lebih kepada tanggal saja gitu. Nah, sisanya totalitas pemahaman. Jadi hampir kurang lebih 80%, bahkan 90% itu soal bentuknya adalah pemahaman dan penalaran. Jadi bukan hafalan gitu ya. Jadi semoga adik-adik bisa terbantu ya dengan informasi ini. Nah, jadi bagaimana cara kita menghafal atau cara kita belajar untuk mempersiapkan TWK ini? Nah, tentunya yang pertama kita harus memahami betul isi dari bahasan TWK itu. Nah, khususnya penalaran itu lebih banyak berkaitan dengan hal-hal yang berbau Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, dan hal-hal yang berbau bela negara dan nasionalisme. Nah, kebanyakan di sana. 60%-nya kurang lebih kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, lebih pada pengamalan. Jadi, pelajari butir-butir Pancasila, fahami, kemudian kemana arahnya gitu ya. Jadi, kita harus paham nih duduknya. Misalnya, saya contohkan ini ya, ada seorang anak muda yang dia kebetulan katakanlah dia Crazy Rich Medan misalnya, atau Crazy Rich Pekanbaru misalnya. Nah, gaya hidupnya sehari-hari kalau dilihat ya barangkali hedon ya, dengan outfit yang dia gunakan saja kalau di total bisa 2 miliar misalnya. Nah, terus ada seorang katakanlah misalnya wartawan atau reporter yang kemudian mewawancarai dia, kemudian mengekspos berita itu di sebuah media gitu. Nah, kegiatan ini kira-kira kalau menurut kita, kalau pertanyaannya, ini bertentangan dengan Pancasila, sila ke. Nah, itu hati-hati karena jebakannya, perangkapnya adalah pada sila kedua dan sila kelima. Nah, kita bukan ditanya isi Pancasila sila kedua, isi Pancasila sila kelima, bukan. Tapi hal yang dilakukan ini bertentangan dengan Pancasila sila keberapa, gitu dia. Nah, jadi, itu salah satu contoh misalnya seperti itu. Nah, kalau dia sikap hedon, itu lebih kepada bertentangan Pancasila sila keberapa. Nah, mengekspos orang yang hedon itu bertentangan dengan Pancasila sila keberapa, tentunya itu beda ya. Nah, kalau sikap si pemuda tadi ketika dia
dia secara pribadi menyombongkan diri dan mengekspos dirinya dalam kesombongan, maka itu bertentangan dengan Pancasila, sila kedua. Nah, sedangkan si wartawan tadi yang mewawancarai dan mengekspos berita itu sebagai bentuk menampilkan berita yang justru menunjukkan kesenjangan dan lain-lain. Nah, justru itu bertentangan dengan Pancasila sila kelima. Nah, gitu. Jadi dilihat nih soalnya kemana sih duduk arahnya. Nah, seperti itu ya. Oke, itu salah satu contoh ya. Selanjutnya berkenaan dengan TIU. Nah, untuk TIU materinya itu, jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya itu masih ada kosakata ya, kemudian atau sinonim, antonim. Tahun ini beberapa siswa kita total tidak mendapatkan sinonim dan antonim. Jadi nggak perlu menghafal sinonim, nggak perlu menghafal antonim. Jadi lebih ringan kerjaannya ya. Nah, yang ada adalah materi analogi. Nah, analogi itu bagaimana kita mengaitkan ya perbandingan antara dua konsep kata. Misalnya helm dengan kepala, bahwa fungsi helm pada kepala adalah melindungi kepala yang letaknya adalah di atas. Nah, sama dengan fungsi atap pada rumah misalnya. Nah, kemudian salah satu contoh misalnya ayam, daging, telur. Nah, hubungannya adalah ayam menghasilkan daging dan menghasilkan telur. Sama halnya dengan seperti sapi menghasilkan kulit, menghasilkan daging. Sama seperti pohon rambung yang menghasilkan getah dan menghasilkan kayu dan seterusnya. Nah, jadi analogi itu ada cukup banyak. Beberapa informasi dari siswa kita ada yang mendapatkan sampai 5, ada yang 6, bahkan ada yang lebih. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua materinya adalah silogisme. Nah, silogisme ini penarikan kesimpulan dari premis-premis yang disediakan. Jadi misalnya semua nelayan bisa berenang, sebagian yang bisa berenang bisa menyelam, maka kesimpulannya adalah dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, misalnya lagi ada kata jika, misalnya jika dia polisi, dia mahir menembak. Kenyataannya dia tidak mahir menembak, maka kesimpulannya, nah seperti itu ya. Nah, itu contoh-contoh soal-soal silogisme. Jadi ini saja yang diperdalam ya. Nah, berikutnya adalah analitis atau saya menyebutnya dengan analytical reasoning. Nah, analitis ini adalah materi yang berhubungan dengan teka-teki. Misal, ada 6 orang anak berdiri di sebuah loket tiket ya untuk membeli sebuah tiket ya, yaitu anak tersebut adalah A, B, C, D, E. A tidak berdiri di depan B, C tidak berdiri di nomor 1 dan seterusnya. Nah, akhirnya pertanyaannya adalah mana dari berikut ini yang merupakan susunan yang benar. Kemudian jika B misalnya duduk di atau antri di posisi kedua, siapakah yang mengantri di posisi ketiga, siapakah yang terakhir dan seterusnya. Nah, analytical ini ya insya Allah saya janji nanti ke depannya saya akan ajarkan beberapa trik mudah menjawab soal-soal analytical ya. Ini gambaran saja. Nah, kemudian ya, jadi kalau itu tadi disebut dengan kemampuan verbal. Jadi ada 3 ya poinnya yang di TIU ini. 1 kemampuan verbal, 2 kemampuan numerik atau biasa disebut dengan kuantitatif. Nah, jadi yang verbal tadi ada 3, analogi, silogisme, dan analitis atau analytical. Nah, sedangkan untuk kemampuan numerik ya itu ada kemampuan berhitung dasar ya semacam perhitungan-perhitungan sederhana kali-kali misalnya seperti itu, bagi-bagi misalnya akar pangkat dan seterusnya. Kemudian deret angka. Nah, tentunya sudah biasa dong adik-adik dengan mengerjakan soal-soal deret angka ya, atau disebut juga dengan barisan dan deret. Nah, kemudian ada juga perbandingan kuantitatif, kemudian soal cerita. Nah, kemudian yang ketiga ya bagiannya itu adalah kemampuan figural. Nah, gambar. Insya Allah kedepannya juga saya akan beri tips dan trik bagaimana cara mudah menjawab soal-soal gambar. Oke. Nah, soal gambar itu secara kisi-kisi yang diberi oleh Kemenpan di tahun 2021 ya, itu ada 3, yaitu yang pertama namanya analogi gambar. Nah, analogi gambar tuh hampir mirip dengan analogi kata. Misalnya jika gambar A berubah menjadi gambar ini, maka gambar berikut berubah menjadi gambar apa. Nah, gitu dia. Jadi kelanjutan gambar. Nah, itu analogi gambar. Soalnya nanti saya akan kasih tipsnya menjawab soal analogi gambar. Nah, berikutnya adalah ketidaksamaan. Jadi diberi sederetan pilihan A, B, C, D, E. Manakah dari 5 pilihan ini yang merupakan gambar yang berbeda atau tidak sesuai dari gambar yang lainnya. Jadi ketidaksamaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah serial gambar. Jadi misalnya ini gambar A, B, C, ini gambar 1, 2, 3, 4. Nah, gambar 5. Jika 1 kemudian berubah menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, maka gambar yang kelima adalah yang mana dari pilihan berikut ini. Ya, nah insya Allah juga nanti saya akan kasih video lanjutannya ya, bagaimana menjawab soal-soal serial gambar dengan mudah. Oke. Nah, dari semua ini ya, saya ulangi tadi dari 3,
materi TIU ini tadi yang ada kemampuan verbal, kemudian ada kemampuan kuantitatif dan figural, yang pasti analogi itu keluar, silogisme itu keluar, analytical itu keluar, ya, jumlahnya bervariasi, ya. Kalau tadi analogi ada yang 3, ada 4, ada yang 5, bahkan ada yang 7. Silogisme juga demikian, analytical juga demikian. Nah, kemudian berhitung juga keluar, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita itu keluar. Nah, khusus untuk kemampuan figural, beberapa siswa kami itu hanya mendapatkan soal serial. Ada yang dapat 4, ada yang dapat 5, ada yang dapat 6. Rata-rata soalnya serial. Ada juga ketidaksamaan. Tapi di ketidaksamaan itu muncul juga soal serial. Jadi kayaknya agak banyak bank soalnya itu ke soal serial gambar, ya. Sedangkan untuk analogi gambar itu dari berapa siswa kita yang sudah ujian itu tidak mendapatkan satupun soal analogi gambar. Itu walaupun itu masuk dalam kurikulum. Nah, mungkin di daerah lain saya kurang tahu, ya. Mungkin ada yang mendapatkan soal analogi gambar. Tapi yang pasti ketidaksamaan dan serial itu yang muncul. Oke. Berikutnya yang ketiga yaitu TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, insya Allah nanti ke depan kita juga akan bahas khusus gimana sih tips mudah menjawab soal TKP ini. Nah, kita bicara kurikulumnya dulu, kisi-kisinya dulu dari bocoran Kemenpan RB di tahun 2021 ini. Jadi ada 6. Jadi kalau di tahun sebelumnya itu ada sekitar kurang lebih 11 sampai 14 aspek yang diuji atau yang dilihat. Pada kesempatan atau pada ujian di tahun ini, ya, itu berdasarkan ke Kemenpan RB 2021 yang juga digunakan di 2022 ini, itu hanya terdiri dari 6 aspek, yaitu aspek pelayanan publik. Nah, tujuannya bahwa panitia atau pemerintah ingin melihat kemampuan kita, ya, perilaku kita, keramah tamahan kita, bagaimana efektivitas kita dalam melayani publik khususnya sebagai seorang ASN. Nah, begitu. Nah, jadi ini soal-soal seperti ini tentunya jawabannya yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang siap untuk melayani publik sebagai pengabdi negara, tentu saja itu menjadi sebuah kewajiban, gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di soalnya saja, ya. Yang kedua adalah jejaring kerja. Jadi jejaring kerja ini tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan si peserta tes ini membangun, membina hubungan, bekerja sama, apalagi dengan dan berkolaborasi dengan orang dari beragam bidang misalnya. Jadi bahwa orang-orang di zaman modern ini walaupun pendidikan tinggi, kalau kemampuan jejaring kerjanya rendah, maka biasanya prestasi kerjanya rendah. Nah, sementara orang-orang yang punya kemampuan jejaring kerja yang tinggi, walaupun pendidikan rendah, mereka bisa jadi orang-orang yang profesional, orang-orang sukses seperti itu. Nah, hal ini yang mau dijaring dan diambil oleh pemerintah. Oke, nanti realnya pada soal pembahasan, ya. Nah, lanjut, yang ketiga itu adalah sosial budaya. Sosial budaya ini berkenaan dengan kemampuan kita beradaptasi dalam masyarakat majemuk, yang ya tentu saja kita berhubungan dengan orang-orang yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda ras. Nah, tentunya dikedepankan di sini bagaimana kita bisa bersikap toleran, tidak sara, tidak berbau sara, ya. Kalau bahasa kita tidak punya isme yang kuat sehingga satu suku merendahkan suku lain. Nah, tidak seperti itu. Jadi yang mau dilihat setoleran apa kita dengan orang-orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya ketika berbaur dalam satu komunitas kerja. Nah, seperti itu. Nah, jadi tentunya arahnya jawabannya untuk ke sana dong, gitu ya. Yang keempat, ya, itu adalah teknologi informasi dan komunikasi, TIK. Nah, TIK ini tentunya yang diuji adalah bagaimana kita sanggup dan mau dan mampu, ya, sanggup, mau dan mampu menerima perubahan-perubahan pada sistem kerja yang lebih maju, lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kan yang jadi masalah pada saat ini bahwa banyak tuh khususnya PNS-PNS tua ketika perusahaan atau katakanlah kantor, ya, membuat sebuah sistem baru dalam bekerja, misalnya ada aplikasi baru atau perangkat baru, unit baru, bekerja dengan cara yang baru. Nah, biasanya mereka komplain. Nah, orang-orang seperti ini merepotkan tentunya di lembaga pemerintahan karena pemerintah mau maju. Nah, maka kita ketika ditanya seperti ini, tunjukkan sikap bahwa kita adalah orang yang siap untuk menerima teknologi dalam bentuk apapun. Dan kita memandang bahwa setiap kemajuan itu pasti tujuannya untuk kebaikan. Tidak ada perubahan itu untuk kemunduran itu nggak terjadi. Kita beranggapan positif bahwa ketika pemerintah mengganti sebuah sistem dengan yang baru, tentunya tujuannya untuk kebaikan. Jadi bagaimana kita menerima, bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita mampu dengan cepat menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Jadi arahnya ke sana.
Nah, yang kelima yaitu profesionalisme. Profesionalisme ini ya kalau dulu ya ada aspek namanya integritas, kemudian semangat berprestasi dan meningkatkan diri, kemudian aspek bekerja tuntas, aspek kemandirian dalam bekerja. Nah, jadi kalau dulu tuh aspeknya 14, hari ini beberapa aspek itu masuk dalam aspek profesionalisme, sikap kejujuran, disiplin, apalagi tuntas dalam bekerja, kemudian bertanggung jawab dalam bekerja, dan seterusnya yang ada dalam beberapa aspek yang lama itu masuk dalam karakter profesionalisme. Nah, nanti dalam pembahasan TKP, ketika kita membahas khusus soal TKP, kita akan bahas nih arahnya kemana dan bagaimana, atau apa kunci terbaik menjawab soal-soal profesionalisme ini. Oke, nah yang terakhir itu adalah anti radikalisme. Nah, ini termasuk materi yang rada baru ya. Jadi tujuan soal ini adalah untuk menjaring informasi dari individu tentang pengetahuannya terhadap paham-paham radikalisme di luar sana, kecenderungan dia bersikap, bagaimana dia menanggapi, dan lain-lain hal-hal yang berkenaan dengan radikalisme. Nah, bagaimana sikap terbaiknya? Ya, jalan pintasnya tentunya kita tidak harus menunjukkan bahwa kita bukan bagian dari orang yang mendukung, orang yang suka, orang yang menjadi bagian atau fans dari radikalisme itu sendiri. Jadi kita harus mampu menyaring ya. Paling tidak ketika ada indikasi orang-orang di sekitar kita terpapar paham radikalisme, paling tidak kita menasehati misalnya, atau ketika itu sudah tak bisa ditolerir lagi melaporkan pada pihak-pihak tertentu, misalnya seperti itu. Oke ya, jadi adik-adik untuk malam ini, untuk hari ini, saya hanya bisa berbagi itu dulu ya. Ya paling tidak inilah bocoran FR dari siswa-siswa kita yang sempat ikut ujian. Nah, nanti di video kedepannya saya akan buat beberapa soal asli, ya soal real yang keluar di ujian SKD kemarin ini ya, di beberapa hari belakangan ini. Nah, kebetulan ada siswa kita yang sudah ikut kemarin itu untuk IPDN, kemudian di Dishub ya, kemudian STIN ya, dan beberapa kedinasan lainnya. Ini tinggal menunggu beberapa sekolah kedinasan lagi. Yang ke depan dalam beberapa hari ini akan ada Poltekim, dan ujungnya di akhir bulan 6 ini STAN ya. Baik, saya pikir saya cukupkan dulu video kita pada malam hari ini. Kita sambung di video yang selanjutnya ya. Jangan lupa like and subscribe dan tunggu video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.